Dewa Medis Terkuat. Bab 659. Di Pulau Langit, terjadi pembantaian berdarah. Ratusan juta prajurit elit dibantai oleh klan Sura, dan tidak ada satu pun yang lolos. Semua orang, semuanya, menjadi target klan Sura. Bantu klan Sura untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Pertempuran belum dimenangkan, dan di atas langit, angkasa terdistorsi. Segera, sebuah kapal perang spiritual menyerbu ke dalamnya dan perlahan melaju keluar. Mengabaikan pertempuran sengit di bawah, kapal Lingu dengan cepat datang ke sisi Dewa Tianyu. Kemudian, beberapa sosok terbang turun dari kapal Lingu dan berbisik dua kali di telinga Dewa Tianyu. "Apa katamu?" Ekspresi Dewa Tianyu tiba-tiba berubah. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. "Tianyu, apa yang terjadi?" Tianyu segera mendatangi Xiao Chen dan membungkuk, berkata, "Kaisar, sesuatu yang buruk telah terjadi. Hun Tianxing akan mengadakan upacara untuk naik tahta besok. Para penguasa dari beberapa sistem bintang di sekitarnya telah berkumpul bersama." Kisah dan yang lainnya terkejut. "Apa yang kau katakan? Bajingan ini. Bukankah dia terlalu tidak tahu malu?" Tuan tua itu berkata bahwa tuan kita akan mengambil alih posisi tuan. Mengapa dia harus mewarisinya? Bajingan Hun Tianxing ini benar-benar seekor binatang buas. Dia memimpin dan menggantikan tuan. Di masa depan, bahkan jika kita memiliki Ordo Suci Tuan Lama, kita akan dianggap pengkhianat jika kita berada di luar. Bajingan ini licik sekali. Semua orang mengepalkan tangan mereka, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka semua menatap Xiao Chen dan berkata, "Tuanku, kita tidak boleh membiarkan Hun Tianxing pergi begitu saja. Kita tidak boleh membiarkan dia naik ke posisi tuan." Xiao Chen mengangguk. "Segera bersihkan medan perang. Jangan terlalu kaku. Singkirkan barang-barang terbaik dan segera berangkat ke kuil dominasi." "Ya." Semua orang setuju serempak, dan kemudian dengan cepat menaiki beberapa kapal Lingu. Xiao Chen membuka koridor luar angkasa, dan semua orang langsung menuju kuil Tuhan melalui koridor luar angkasa dengan kecepatan tercepat. Pada saat ini, kuil dominasi, yang berjarak miliaran tahun cahaya, telah ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi, dan ramai dengan lalu lintas. Kuil dominasi yang besar, dibangun di atas vega yang besar, 10.000 kali lebih megah daripada kuil Kaisar Dewa. Istana yang tinggi menjulang ke awan, dan Anda tidak dapat melihat puncaknya sekilas. Di atas istana, ada formasi pelindung yang terukir, yang dapat membantu istana menahan pertempuran puncak apapun di alam Kaisar Dewa. Terlebih lagi, penguasa kuil memiliki beberapa kemampuan khusus yang tidak diketahui. Misalnya, dapat memberi pemiliknya kekuatan bertahan dan kekuatan menyerang. Dapat juga dikatakan bahwa susunan formasi yang tak terbatas semuanya dapat beroperasi sendiri dan membawa manfaat besar bagi para master. Tidak ada perbedaan antara siang dan malam di Vega. Di sini, cahaya di mana-mana, dan hari tak berujung. Kuil kini dihiasi dengan warna merah cerah, dan suasana meriah terasa di mana-mana. Semua susunan langit berbintang yang terhubung ke kuil terbuka, dan kapal perang spiritual raksasa berukuran miliaran meter, sebanding dengan asteroid, perlahan terbang keluar darinya. Mereka tidak bisa lagi disebut kapal perang spiritual. Mungkin akan lebih tepat untuk menyebut mereka planet. Ini adalah kapal pesiar mewah raksasa yang hanya dapat dikemudikan oleh eksistensi tingkat master dan melakukan perjalanan melalui langit berbintang. Untuk eksistensi tingkat master, kapal perang spiritual biasa jelas tidak dapat lagi dengan mudah memenuhi kebutuhan mereka. Karena ketika seorang master bepergian, dia membawa banyak bawahan, bahkan mereka yang setingkat Kaisar Dewa. Mereka harus memiliki benda terbang yang cukup besar. Master kecil galaksi selatan, Wan Li Dongting, datang untuk memberi selamat kepada Master Jiwa, dan upacara Master Kemajuan. Penguasa kecil Sirius, Nan Batian, aku datang untuk memberi selamat kepada penguasa jiwa atas pencapaiannya di alam penguasa. Tuan kecil bintang kait langit, Lu Qianhe, datang untuk memberi selamat kepada Tuan Jiwa karena telah menjadi Tuan dengan gelar itu. Satu demi satu, para master kecil galaksi datang untuk memberi selamat kepada Hun Tianxing atas kemajuannya ke ranah master. Harus dikatakan bahwa meskipun Hun Tianxing kejam, dia memiliki banyak teman baik di luar. Terutama beberapa orang kuat di ranah master minor. Karena dia sendiri sudah menjadi orang kuat di ranah master minor, dia telah memasuki lingkaran ini, dan yang lain tidak akan memandang rendah dia. Selain itu, dia juga telah mengikuti master lama dan sering bepergian ke berbagai sistem bintang untuk berkomunikasi, jadi dia memiliki banyak kesempatan. Oleh karena itu,
secara umum, kekuatan Hun Tianxing tidak terlalu buruk dibandingkan dengan Xiao Chen. Bahkan dapat dikatakan bahwa kekuatan Hun Tianxing jauh lebih kuat daripada Xiao Chen. Dia telah mengoperasikannya dengan hati-hati selama lebih dari 10.000 tahun. Tujuannya adalah untuk mengambil alih posisi Master Lama suatu hari nanti, tetapi dia tidak menyangka bahwa Cheng Yaojin akan muncul di tengah jalan dan Xiao Chen akan keluar dari gunung, dan akhirnya menjadi seperti ini. Jika Xiao Chen 100 tahun kemudian, dia akan mengambil posisi Master. Kualifikasi, bakat, kerja keras, dan kekuatan, dia sudah cukup. Melihat berbagai alam dominasi datang ke kuil dominasi satu persatu, mulut Hun Tianxing sedikit melengkung, dan dia tidak tahu betapa gembiranya dia di dalam hatinya. Selama para master ini menyaksikannya secara langsung, tidak akan butuh waktu lama sebelum dia menjadi makhluk paling agung di sini. Saat itu seluruh dunia akan jatuh ke tangannya. Perlahan-lahan membuka lengannya, merasakan angin sepoi-sepoi di wajahnya dan kegembiraan yang dibawanya, Hun Tianxing tidak bisa menahan senyum. Apakah ini manfaat dari kekuasaan? Hahaha. Akhirnya aku akan menyentuh takhta kekuasaan. Seketika, dia mengepalkan tinjunya, matanya menatap langit yang jauh. Orang tua, bukankah kau berbakti pada Xiao Chen? Melihat momen ini hari ini, kau akhirnya mengerti, kan? Hanya akulah pilihan terbaikmu. Akulah pilihan yang paling tepat untuk galaksi Vega. Namun sayangnya, kau buta. Sekarang, seluruh dunia akan segera menjadi milikku, Hun Tianxing, dan kau akan mati di lubang cacing ruang waktu. Aku sampai pada titik ini berkat dirimu. Tunggu saja, aku akan segera mengirim murid kesayanganmu untuk menemuimu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Hahaha. Saat dia tersenyum, beberapa sosok datang dengan cepat dari belakang dan setengah berlutut di belakangnya. Tuanku. Para tuan dari seluruh dunia telah datang ke sini, dan mereka semua telah diatur untuk menginap di hotel-hotel terbaik. Hun Tianxing mengangguk dan memuji. Bagus sekali. Terima kasih atas pujiannya, Tuhan. Ini adalah tanggung jawab kami. Sudah menjadi kewajiban kami untuk turut merasakan kekhawatiran Tuhan. Hun Tianxing mengangguk lagi dan berkata, setelah semua master tiba, segera segel semua formasi bintang. Jangan biarkan siapapun masuk lagi. Kalian baru bisa melepaskan formasi bintang setelah upacara selesai. Tetapi dewa, apa gunanya kami melakukan ini? Bab 660. Hun Tianxing mencibir mendengar kata-kata bawahannya. Tentu saja, itu untuk berjaga-jaga terhadap Xiao Chen. Tapi bukankah dia dikelilingi oleh kaisar dewa lainnya dan bertarung di Pulau Langit? Mengapa penguasa harus peduli padanya? Hun Tianxing mendengus pelan. Kamu harus lebih berhati-hati dalam bertindak. Xiao Chen tidak serapuh yang kamu kira. Kalau tidak, dia pasti sudah meninggal dalam 5 tahun terakhir. Setelah jeda sejenak, dia berbicara lagi. Perilaku orang ini aneh dan mudah berubah, dan kekuatannya meningkat sangat cepat. Selain itu, selalu ada keberuntungan di baliknya. Karena itu, kita tidak boleh menganggapnya enteng. Paling tidak, kita harus menunggu sampai aku menggantikan guru sebelum kita bisa sedikit bersantai. Tuan bijak. Jika memang begitu, maka kita harus segera bertindak dan menutup semua susunan bintang. Ya. Hun Tianxing mengangguk puas, wajahnya yang persegi melengkung dengan mata yang tersenyum. Pergilah. Turunlah, ingatlah untuk menghibur para majikan dengan baik dan berusahalah sebaik mungkin untuk memenuhi semua permintaan mereka. Ya. Para pria itu segera turun untuk melaksanakan perintah itu. Larut malam, di sebuah planet yang tidak jauh dari sudut Vega, angkasa terdistorsi, dan puluhan ribu kapal perang spiritual perlahan-lahan bergerak keluar darinya. Skala yang sangat besar ini membuat para seniman bela diri di planet di bawah sangat ketakutan. Beberapa dari mereka tidak mengerti mengapa. Di atas kapal, Kisah dan kelompoknya tampak serius dan marah. Bajingan-bajingan ini. Mereka benar-benar menutup susunan bintang terlebih dahulu. Mereka benar-benar monster. Tuan, tolong beri perintah. Bagaimana kalau aku yang memimpin saudara-saudara untuk menyerbu dan menemukan binatang buas Hun Tianxing itu? Xiao Chen tampak serius dan menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak ada gunanya. Kuil dominasi dapat memobilisasi energi seluruh Vega. Energi sekuat itu jauh di luar jangkauan tenaga manusia biasa untuk dihancurkan. Jika kita harus menyerang, saya khawatir tanpa waktu yang cukup, kita tidak akan mampu menerobos. Lagi pula, bahkan jika mereka berhasil, itu akan membuat Hun Tianxing khawatir. Biarkan dia mempercepat upacara promosi.
Analisis Xiao Chen membuat semua orang yang hadir sedikit mengernyit, wajah mereka menjadi sedikit serius. Benar, energi Vega sangat besar. Dan kuil dominasi dapat mengaktifkan energi Vega. Siapa yang dapat menandinginya? Seorang master seperti Xiao Chen mungkin punya beberapa solusi. Namun, hal semacam ini tidak dapat diselesaikan oleh seorang master saja. Xiao Chen butuh saksi untuk membuktikan perintah suci gurunya. Kalau tidak, bahkan jika dia pergi, itu tidak adil dan tidak masuk akal, dan dia hanya akan memperebutkan posisi guru. Ada begitu banyak guru lain di tempat kejadian, ditambah menteri-menteri lama guru tersebut. Siapa yang akan mendukung saya? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita akan menyaksikan dia menjadi Tuhan? Benar sekali. Kita sudah sampai sejauh ini, apakah kita akan gagal di langkah terakhir? Itu mungkin tidak terjadi. Xiao Chen tampak acuh tak acuh dan berbicara perlahan. Tuanku pernah mengatakan kepadaku bahwa dia meninggalkan pintu rahasia untukku, sehingga aku dapat dengan bebas masuk dan keluar dari kuil dominasi kapan saja dan di mana saja. Namun, dia tidak memberitahuku di mana pintu rahasia ini. Pintu rahasia. Tuan Jialuo sedikit mengernyit, lalu berbicara lagi. Yang mulia, apakah guru tua itu pernah memberitahu Anda mengapa saya ingin menganugerahkan gelar Kaisar ke-7 kepada Anda? Xiao Chen menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu berkata. Sepertinya mereka mengatakan bahwa itu didasarkan pada kekuatan bintang. Ada 13 kekuatan bintang yang mengelilingi Vega. Setiap kekuatan bintang berhubungan dengan titik masuk Vega. Tapi aku tidak mengerti misterinya. Sudut mulut Jialuo terangkat sedikit. Benar sekali. Ada 13 kekuatan bintang di Vega, tetapi 12 di antaranya bertugas menjaga keseimbangan dan saling berhadapan. Hanya kekuatan bintang ke-7 yang unik dan tidak dikendalikan oleh semuanya. Kekuatan itu melampaui segalanya, bahkan melampaui kekuatan bintang pertama yang dikendalikan oleh Soul Sky Star. Dengan kata lain, sejak guru tua itu menunjukmu sebagai Kaisar ke-7, sudah ditakdirkan bahwa kaulah yang akan dipilih menjadi guru berikutnya. Menguasai. Xiao Chen mengepalkan tangannya sedikit, dan jejak sakit hati muncul di matanya. Ternyata sang guru sudah memikirkan semua ini untuknya. Dia seperti seorang ayah, memikirkan segalanya untuknya. Tuan, sekarang bukan saatnya untuk bersedih, tetapi kita harus berduka dan menerima perubahan. Hal terpenting bagi kita saat ini adalah memasuki kuil dominasi terlebih dahulu. Xiao Chen mengangguk, menarik napas dalam-dalam, menahan depresi dan kemarahannya, mengepalkan tinjunya, dan melesatkan bilah tajam seperti pedang. Kekuatan bintang ke-7 dari galaksi Vega ada di planet ini. Temukan dewa di planet ini segera dan minta dia untuk menyerahkan tatanan bintang. Jika kau berani tidak patuh, kau akan dibunuh tanpa ampun. Ya, waktu berlalu dengan cepat, 8 jam telah berlalu, dan hari itu telah tiba. Hari baru telah dimulai. Hari ini juga berarti Vega akan menyambut tuan baru. Kuil dominan galaksi Vega akan menyambut tuan baru. Pagi-pagi sekali, para tuan galaksi utama memasuki aula utama kuil dominan satu persatu di bawah pengaturan kuil dominan bintang Vega. Banyak di antara para penguasa, termasuk bawahan mereka, tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan mata sedikit ketika melihat galaksi Vega dan kemegahan kuil penguasa. Seperti yang diharapkan, itu adalah kuil kedaulatan galaksi Vega. Momentum seperti itu jauh di luar jangkauan kita. Haha, tentu saja. Penguasa galaksi Vega adalah penguasa yang hebat, dan kita hanyalah penguasa kecil. Jika kita benar-benar ingin membandingkan, kita bersepuluh mungkin memiliki kesempatan untuk membandingkannya. Bukankah wajar jika ada celah? Huff. Jadi apa? Pada akhirnya, bukankah dia disergap dan jatuh ke lubang cacing ruang waktu? Dia masih ingin bertahan hidup setelah jatuh ke tempat seperti itu. Sekarang, bahkan jika dia telah berjuang selama puluhan ribu tahun, bukankah dia masih membuat pakaian pengantin untuk orang lain? Setelah hari ini, kuil dominasi ini akan kembali ke bintang surgawi jiwa. Bukan begitu seharusnya, kan? Hun Tianxing juga murid langsungnya. Bukankah wajar jika dia mengambil alih jabatannya? Hei, sudahkah kau mendengarnya? Konon, guru lama mereka diserang oleh Hun Tianxing dan yang lainnya, dan dipaksa masuk ke lubang cacing ruang waktu. Sebenarnya, kata-kata terakhir guru lama itu bukanlah untuk menyerahkan jabatan guru kepadanya, tetapi kepada Kaisar ke-7 Xiao Chen. Apa? Ada hal seperti itu? Ya Tuhan! Bukankah ini agak terlalu kejam? His! Ini benar-benar mengerikan. Hati orang ini begitu kejam hingga di luar imajinasi kita.
Set. Pelankan suaramu. Kau tidak boleh bicara tentang hal-hal seperti ini. Kalau tidak, kau akan mendapat masalah besar. Bersambung.